Perancangan, Perencanaan, dan Pengendalian Produksi di PT Sutra Kabel Inti Mandiri Bogor. Dengan saya Elza Okatriani dengan NIM J3K111844 dan teman saya Siti Alifia Hutami dengan NIM J3K118081. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Rudi Cahyadi selaku dosen pembimbing kami. Berikut pemaparan video tentang kajian aspek umum kami. Kami melaksanakan PKL di PT Sutra Kabel Inti Mandiri yang beralamat di Raya Bogor, kilometer 49, Jalan Roda Pembangunan nomor 5, Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, 16710. Berikut merupakan bagian struktur organisasi PT Sutra Kabel Inti Mandiri. Lalu kami ditempatkan di bagian Departemen Gudang Bahan Baku. Baik, sekarang kami akan membahas aspek perancangan. Yang pertama yaitu tadi tata cara kerja, dan yang pertama kami bahas yaitu tentang proses operasi koper busbar. Bahan baku utama dari koper busbar yaitu adalah katot, dengan 6 proses operasi dan 6 proses inspeksi serta dengan proses akhir yaitu penyimpanan di gudang barang jadi. Baik, selanjutnya kami akan membahas peta aliran proses dengan waktu total 3.195,3 dan dengan jarak total 167,01 dan efektivitas dari waktu keseluruhan yaitu 80%. Untuk selanjutnya yaitu terdapat diagram alir koper busbar yang telah kami buat. Bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu untuk proses yang pertama dari koper busbar itu terdapat penerimaan bahan baku di loading dock dengan proses akhir yaitu disimpan di gudang barang jadi. Kondisi lingkungan kerja di PT Sutra Kabel Inti Mandiri semuanya telah dilakukan pengukuran oleh Departemen HSE dan semuanya itu normal, termasuk kebisingan, pencahayaan, debu, air, udara, bau-bauan, dan warna. Di lingkungan kerja terdapat juga display. Untuk display terbagi dua macam, yaitu display statis dan display dinamis. Untuk display statis bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu untuk display statis terdapat pada area produksi, area perkantoran, dan area sekitarnya. Lalu untuk display dinamis bisa dilihat juga pada gambar di samping. Display dinamis terdapat pada mesin drawbench seperti contohnya voltage meter, hour meter, dan temperatur pada mesin tersebut. Pembahasan pada aspek perancangan selanjutnya yaitu tata letak. Tata letak pada PT Sutra Kabel Inti Mandiri, khususnya area produksi koper, menerapkan tipe tata letak produk layout karena seluruh produk dalam proses produksi koper harus melalui urutan yang sama dan tidak boleh ada yang terlewati hingga menjadi produk akhir. Dapat dilihat pada gambar di samping. Seluruh proses produksi koper harus melalui ketiga proses utama yaitu smelting, flattening, drawing, cutting, dan packing hingga sebelum dikirim ke gudang barang jadi. Aspek perancangan selanjutnya yaitu aspek penanganan bahan. Yang pertama, alat-alat penanganan bahan yang ada di PT Sutra Kabel Inti Mandiri, contohnya bisa dilihat pada gambar. Ada bobin besi, hand truck, hand pallet, roller conveyor, forklift, palet. Palet terdapat dua macam, yaitu ada palet besi dan palet kayu, lalu ada hoist crane, lalu ada bak besi dan juga poros besi, seperti itu. Lalu pada aspek perancangan terdapat identifikasi permasalahan yang telah kami lakukan. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu aspek perencanaan. Aspek perencanaan terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama ada perencanaan produksi, manajemen sumber daya manusia, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu perencanaan produksi. Perencanaan produksi di PT Sutra Kabel Inti Mandiri dimulai dari klien memesan kepada marketing, lalu marketing menyampaikan job order kepada PPIC, lalu PPIC membuat planning production yang akan disampaikan kepada masing-masing departemen. Kemudian proses produksi dilakukan oleh masing-masing departemen seperti departemen medium voltage, low voltage, high voltage, serta produksi koper. Lalu setelah produk jadi dilakukan quality control oleh departemen QC dan yang selanjutnya akan dikirim ke gudang barang jadi. Untuk tipe produksi di PT Sutra Kabel Inti Mandiri terdapat 2 macam, yaitu make to order serta make to stock.
Make to order didistribusikan khususnya untuk PLN, serta make to stock didistribusikan kepada free market, retail, dan wholesaler. Lalu selanjutnya masuk ke aspek perencanaan yang kedua, yaitu manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu terdapat tenaga kerjaan. Di PT Sutra Kabel Inti Mandiri terdapat 165 orang staf tetap. Lalu untuk karyawan kontrak terdapat 154. Tim kerja itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu shift dan non-shift. Lalu untuk tunjangan berdasarkan mengikuti aturan Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu yang keempat yaitu fasilitas pendukung. Terdapat first aid room, terdapat area parkir, terdapat musola, terdapat toilet, serta mendapatkan seragam. Lalu untuk fasilitas pendukung tersebut terdapat di setiap area departemen. Dan untuk sanksi yaitu terdapat teguran lisan, lalu mendapat surat peringatan. Ada 3 surat peringatan, yaitu SP1, SP2, dan SP3. Jika sudah mendapatkan SP yang ketiga, maka karyawan akan dipecat. Aspek perancangan yang terakhir yaitu aspek kesehatan dan keselamatan diri. Yang pertama itu ada aspek kesehatan. Penerapan aspek kesehatan pada PT Sutra Kabel Inti Mandiri berdasarkan pada ISO 9001 tahun 2015, lalu pada ISO 14001 tahun 2015, juga kepada OHSAS 18001 tahun 2007. PT Sutra Kabel Inti Mandiri juga menempatkan beberapa titik first aid room untuk penanganan pertama pada saat terjadi kecelakaan kerja. Lalu pada bidang keselamatan, PT Sutra Kabel Inti Mandiri mengadakan safety induction untuk para visitor, untuk para calon mahasiswa magang, untuk para calon karyawan baru seperti itu. Lalu juga terdapat beberapa APD yang wajib digunakan oleh setiap karyawan yang berbeda di setiap departemennya. Seperti yang berikut merupakan APD umum yang terdapat di PT Sutra Kabel Inti Mandiri. Ada helm, ada safety helmet, ada safety shoes, ada hand gloves, ada ear muff, ada helm las untuk beberapa departemen yang menggunakan proses produksi mengelas. Lalu juga masker tersebut diberikan secara berkala, yaitu seminggu sekali. Pada aspek perencanaan terdapat beberapa masalah yang timbul setelah kami lakukan analisis. Pembahasan yang terakhir yaitu pada aspek pengendalian. Dalam aspek pengendalian terdapat 5 pembahasan utama, yaitu pengendalian persediaan, total productive maintenance atau TPM, lalu pengendalian kualitas, lalu supply chain management atau SCM, juga pengendalian limbah. Untuk selanjutnya di aspek pengendalian terdapat pengendalian persediaan bahan baku, yaitu untuk alur penyediaan bahan baku yang diawali dari marketing, lalu marketing menyampaikan job order kepada PPIC, lalu PPIC menyampaikan planning production kepada gudang bahan baku, serta gudang bahan baku mengirim bahan baku ke produksi untuk dilakukan proses produksi. Lalu untuk jenis persediaan bahan baku di PT Sutra Kabel Inti Mandiri terdapat 3 macam, yaitu bahan baku utama. Bahan baku utama yaitu terdapat tembaga dan aluminium, serta terdapat bahan penunjang seperti pilok, cat, hand glove, solasi, cutter, paku, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu terdapat barang hafalan. Barang hafalan merupakan barang scrap berupa haspel, kayu, dan selubung kabel berbahan PVC yang untuk siap diolah kembali. Lalu untuk metode pengambilan barang, PT Sutra Kabel Inti Mandiri menerapkan metode FIFO atau first in first out, di mana barang yang pertama kali masuk ke gudang bahan baku, maka untuk keluar juga barang itu diambil pertama kali. Aspek pengendalian selanjutnya yaitu total productive maintenance. Di dalam total productive maintenance terdapat sikap kerja yaitu 5S. Ada yang pertama yaitu seiri atau ringkas. Untuk penerapan seiri yaitu PT Sutra Kabel Inti Mandiri menerapkan lab tag yang bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu seiton atau rapi, menerapkan penyusunan dokumen-dokumen sesuai dengan kode atau nomor di ruang kerja yang bisa dilihat pada gambar di samping juga. Lalu terdapat seiso atau resik, yaitu karyawan di PT Sutra Kabel Inti Mandiri melakukan pembersihan area. Lalu selanjutnya yaitu ada penerapan seiketsu atau rawat,
Salah satunya yaitu PT Sutra Kabel Inti Mandiri menerapkan manajemen visual. Di setiap terdapat dashboard KPI dan 5R. Di setiap yang terakhir yaitu ada Shizuke atau rajin. Penerapan Shizuke sendiri yaitu penggunaan seragam perusahaan pada setiap karyawan. Submateri pada total productive maintenance selanjutnya yaitu sistem manajemen perawatan fasilitas yang diterapkan oleh PT Sutra Kabel Inti Mandiri. Yang pertama yaitu ada preventive maintenance. Penerapan preventive maintenance pada PT Sutra Kabel Inti Mandiri dibagi menjadi dua, yaitu the periodic maintenance dan routine maintenance. Contohnya pada kegiatan periodic maintenance yaitu pengecekan awal pada saat mesin akan digunakan, lalu juga pengecekan akhir pada saat selesai digunakan, seperti itu. Lalu ada routine maintenance. Routine maintenance ini seperti penerapannya seperti penambahan atau penggantian oli pada setiap mesin, lalu pelumasan, lalu pengecekan kondisi spare part. Jika terdapat spare part yang rusak, maka akan langsung diganti. Predictive maintenance. Predictive maintenance yang dilakukan oleh PT Sutra Kabel Inti Mandiri, contohnya pengecekan oil level. Kemudian penerapan sistem manajemen fasilitas selanjutnya yaitu job order maintenance. Penerapan job PT Sutra Kabel Inti Mandiri ini sebenarnya jarang sekali dilakukan. Dengan melakukan video call dengan ahli-ahli mesin yang ada di luar negeri untuk menganalisis penyebab terjadinya kerusakan pada mesin Inti Mandiri, yaitu corrective atau breakdown maintenance. Corrective maintenance ini contohnya pada mesin tubular stranding. Pada saat itu mesin mengalami breakdown dan analisis penyebab kerusakan atau analisis penyebab kematian mesin itu langsung dilakukan oleh teknisi departemen maintenance, dan terdapat tim troubleshooting yang dibuat oleh departemen maintenance sehingga akan langsung menangani kerusakan mesin tersebut. Jika diperlukan pergantian spare part, maka akan langsung dilakukan permintaan untuk pergantian spare part. Submateri selanjutnya pada aspek TPM yaitu 8 pilar total productive maintenance. Lalu untuk aspek pengendalian yang selanjutnya yaitu terdapat pengendalian kualitas. Aspek pengendalian yang keempat yaitu supply chain management atau SCM. Yang pertama, ada skema jaringan rantai pasok untuk PT Sutra Kabel Inti Mandiri. Bisa dilihat pada gambar. Terdapat dua supplier, yaitu supplier lokal dan supplier import. Supplier tersebut akan menyuplai bahan baku kepada PT Sutra Kabel Inti Mandiri yang akan diproduksi atau yang akan dimanufacturing menjadi produk-produk berkualitas oleh PT Sutra Kabel Inti Mandiri yang akan didistribusikan kepada customer tetap yaitu PLN, kemudian juga kepada free market, Tokopedia, dan juga klien-klien besar, lalu juga ada toko-toko retail kecil yang nantinya juga akan berujung pada end customer. Lalu selanjutnya terdapat strategi rantai pasok. Strategi rantai pasok yang dimiliki oleh PT Sutra Kabel Inti Mandiri yaitu strategi responsif. Dikarenakan lokasi pabrik yang berdekatan dengan jalan raya utama. Lalu untuk sistem produksi, yaitu sistem produksi yang tinggi serta fleksibel. Serta untuk persediaan terdapat stok minimum dan safety stock. Lalu untuk transportasi menggunakan kapal laut, kereta api, truk, trailer, dan pesawat. Serta untuk pasokan yang dipilih oleh PT Sutra Kabel Inti Mandiri yaitu berdasarkan segi ketepatan waktu, kuantitas, dan kualitas. Serta untuk pengembangan produk menggunakan strategi desain modular design dan postponement. Aspek pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian limbah. Limbah di PT Sutra Kabel Inti Mandiri terdapat 4 jenis limbah, yaitu limbah padat, limbah B3, limbah rumah tangga, dan limbah udara. Limbah padat dihasilkan dari proses bahan-bahan penunjang dari proses produksi, contohnya kaleng bekas, cat, dan lain-lain. Limbah B3 tentunya dihasilkan dari
tetesan-tetesan oil ataupun tetesan-tetesan cairan lainnya dari proses produksi kabel ataupun cover. Contohnya juga pasir tembaga, kain majun yang sudah ternodai dengan oli. Kemudian limbah rumah tangga juga dihasilkan oleh PT Sutra Kabel Inti Mandiri, yaitu contohnya sisa-sisa plastik, sisa-sisa makanan, botol bekas, seperti itu, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada limbah udara. Limbah udara yang dihasilkan dari hasil proses peleburan di area yang dinamakan dapur Cina. Pada aspek pengendalian juga terdapat beberapa masalah yang kami identifikasikan pada saat ber-PKL di